Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi informasi kepada kita semua tentang sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan di dalam lab komputer yang penggunaannya adalah untuk bisa memonitor apa saja aktivitas yang dilakukan oleh sebuah komputer klien, dalam hal ini komputer yang digunakan oleh siswa. Hal ini tentu sangat memudahkan kinerja kita ya, memudahkan kerja kita, sehingga untuk mengkontrolnya tidak perlu harus bergerak dari satu komputer klien ke komputer yang lain. Nah, aplikasinya bernama Feyon. Sebelum menggunakan tentu kita harus mendownload aplikasi Feyon tersebut. Oke, kita coba tutorialkan bagaimana cara mendownload, kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Perhatikan video berikut ya. Oke, kita coba mendownload ya aplikasi Feyon di Feyon.io download gitu ya. Nah, pada pendownloadan aplikasi ini bisa kita menggunakan Windows, pakai Linux atau source code. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan Windows ya. Nah, untuk penggunaan Windows kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana atau apa spek daripada komputer kita gitu ya, karena di sini disediakan dua pilihan gitu ya, apakah aplikasinya itu untuk Windows yang 64 bit atau untuk yang 32 bit. Nah, bagaimana mengecek atau mengetahui spesifikasi daripada komputer kita? Kita lihat ya di My Computer atau di PC ya. Kemudian kita klik kanan, Properties ya. Nah, kemudian akan muncul di sini spek-spek daripada komputer kita gitu ya. Nah, di sini spek ini memiliki RAM 8 GB, kemudian sistemnya itu tipe 64 bit. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kemudian kita downloadlah Feyonnya dengan yang sesuai gitu ya. Jadi karena spek ini 64, maka kita pilih yang download yang 64. Klik download Windows 64 bit. Nah, kalau seandainya dalam komputer kita muncul 32 bit, maka kita pilih yang 32 bit. Stop. Setelah kita download aplikasinya, maka akan muncul konfigurasinya seperti ini ya. Nah, perlu kita lakukan pengaturan dulu. Selanjutnya kita masuk kepada pengaturan di Feyon konfiguratornya ya. Kita pilih menu umum ya. Pada menu umum yang perlu diperhatikan pengaturannya di bagian authentication. Nah, di sini ada metodenya ya. Kita pilih metodenya yang menggunakan keyfail gitu ya. Nah, kalau pada komputer Bapak Ibu masih menggunakan logon authentication, maka rubah ke dalam bentuk keyfail authentication. Selanjutnya kita mulai lagi mengatur pada bagian kunci autentikasi. Nah, kita masukkan kunci yang akan kita buat ya, dengan mengklik buat pasangan kunci. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya. Buat pasangan kuncinya dengan nama Etika 353. Maka akan muncul pasangannya untuk jenis private dan public. Nah, untuk yang private ini hanya untuk komputer server, sedangkan public ini akan kita ekspor ke komputer klien. Maka ini kita klik, kemudian kita pilih ekspor ya, ekspor kunci. Nah, ini kita simpan di flash disk yang nanti akan kita impor ke komputer klien. Kita pilih flash disk, kemudian klik save ya, seperti itu. Kemudian kita lakukan juga pengaturan pada lokasi komputer. Nah, di sini klik tanda tambah ya untuk membangun. Saya membuat lokasinya di lab Mustikana ya, dengan seperti itu. Kemudian kita isikan nama komputer. Nah, komputer klien yang saya gunakan namanya ini ya, laptop A098R6F.
Kemudian ini, nama ini kita kopikan dan pastikan di alamat host atau IP. Kemudian klik apply. Selanjutnya kita akan mencoba men-setting aplikasi Vayan pada komputer klien. Sama seperti tadi ya, kita sesuaikan speknya. Kebetulan ini ke komputer kami ini 64 bit ya. Setelah kita download, kemudian kita install, next ya. Agree, next. Nah, ini perbedaannya di sini antara setting pada komputer klien dengan komputer server. Untuk komputer klien kita hanya memilih yang interception driver, sedangkan Vayan masternya kita hilangkan centangnya. Kemudian kita install. Oke, kita sambil tunggu penginstalannya berjalan. Iya Pak, iya Pak. Lanjutkan, finish. Ya Pak, makasih banyak Pak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengaturan Vayan konfiguratornya. Dilihat pertama di bagian umum ya. Yang kita lihat pada metodenya ya. Untuk metode authentication-nya di sini masih menggunakan logon ya. Nah, ini kita ganti dengan key file authentication. Oke, apply. Lanjut, kita atur kuncinya ya. Untuk kunci autentikasi ini kita buat pasangan kuncinya dengan cara mengimpor kunci yang sudah diekspor dari komputer server. Nah, tadi kita sudah mengekspor kuncinya, kita ambil impor ya. Itu ada di flash disk, kita ambil datanya. Nah, ini untuk pasangan kuncinya. Klik open. Oke. Nah, ini berarti sudah terpasang kunci autentifikasinya. Kemudian kita tekan di sini lokasi. Nah, lokasi ini kita isi ya. Ini untuk lokasi komputernya. Oh, ini nggak perlu diisi. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke laptop server. Nah, setelah pengaturan pada komputer klien, maka kita bisa melihat bagaimana aktivitas daripada komputer klien ya di komputer server. Caranya kita klik pojok bawah, kita pilih Vayan Master ya. Nah, maka di sini akan tampillah ini yang merupakan komputer dari klien kita. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, pada Vayan Master ini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur yang ada pada Vayan Master. Yang pertama ini monitoring ya. Pada fitur monitoring ini server bisa melihat ya semua konten layar yang ada di setiap komputer klien gitu ya. Jadi kita bisa memantau dari jauh apa yang sedang dikerjakan oleh klien. Kemudian fitur demo. Nah, fitur demo ini digunakan ketika guru akan memulai presentasi ya. Nah, pada fitur demo ini guru bisa menampilkan bahan tayangnya gitu ya, bahan tayang yang nanti akan tampil pada komputer klien. Kemudian ini ada tombol key kunci ya. Pada kunci ini gunanya adalah untuk mematikan atau mengunci semua komputer klien. Jadi kalau kita pencet ini, maka pada komputer klien itu akan muncul tanda kunci ya, tanda kunci. Nah, seperti ini kita lihat pada komputer klien ya, tuh untuk muncul tanda kunci. Artinya kalau sudah aktif fitur ini, maka komputer klien atau siswa tidak akan dapat melakukan aktivitas apapun.
Kemudian ini ada dua menu remote ya. Menu remote ini kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail ya gitu ya. Kemudian bisa juga mengontrol daripada komputer klien. Kemudian ada menu nyalakan ulang dan matikan. Ini kita bisa digunakan untuk memulai menghidupkan atau menyalakan kembali ataupun mematikan komputer klien dari jarak jauh. Kemudian kita lihat di sini ada menu text message. Jadi pada menu ini guru bisa mengirimkan pesan kepada klien gitu ya dengan mengklik fitur ini. Kita coba praktekkan ya, klik fitur ini, kemudian kita kirim pesan, ayo baca petunjuk. Oke, kita klik oke. Nah, maka kita bisa melihat, ini kita buka dulu kuncinya ya, buka kunci. Nah, maka kita akan bisa melihat di komputer klien akan muncul pesan yang dikirimkan oleh guru ya, ayo baca petunjuk. Oke. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah fitur start application gitu ya. Pada fitur ini kalau kita mengklik atau guru yang memegang server mengklik start application, maka kita bisa memulai menggunakan program yang akan kita jalankan gitu ya. Kemudian ada fitur open website. Pada saat kita menginginkan siswa membuka website yang sesuai dengan yang kita tentukan, maka kita klik menu ini sehingga siswa bisa mengakses gitu ya, website tersebut gitu. Tapi kalau tidak kita klik, maka siswa tidak dapat mengakses ya website yang ada. Kemudian juga ada menu file transfer. Pada menu ini gunanya adalah untuk mengirimkan file gitu ya dari komputer server kepada komputer klien gitu ya, mentransfer file apa yang akan dikirimkan kepada setiap siswa gitu ya. Maka kliklah file transfer. Kita coba misalkan kita mengirim sebuah gambar ya. Pilih gambarnya misalkan ini, kemudian kita pilih open dan start gitu ya. Maka nanti kita akan melihat notifikasi ya bahwa pada ini ya, pada klien itu telah menerima file gitu ya, telah menerima file yang dikirimkan oleh server. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menu tangkapan layar atau screenshot. Ini pada menu ini kita bisa menyimpan atau men-screenshot layar yang saat ini sedang berlangsung gitu ya, dari semua komputer yang ada gitu ya, ataupun dari demikianlah pengenalan aplikasi Feyon yang bisa kita manfaatkan ya, sebuah aplikasi yang bisa kita manfaatkan di lab komputer untuk mengontrol, memonitoring aktivitas yang dilakukan oleh siswa kita, sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut kita terbantu ya, tidak harus mengecek dari satu komputer bergerak ke satu komputer yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.